size-nya besar, size-nya kecil, pasti ada ya. Yang namanya perusahaan, bentuk badan hukumnya apapun, pasti ada yang namanya penggajian dan pengelolaan personalia. Ya, kecuali dia perorangan, bukan perusahaan ya. Artinya individu yang bekerja sendiri, itu lain lagi ceritanya. Baik, siklus penggajian dan personalia ini melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Itu pasti sudah jelas ya. Mulai dari level paling atas. Sorry ya, saya alergi dingin, jadi kalau kebetulan di sini lagi hujan gitu, tiba-tiba kayak pilek gitu. Bukan COVID ya. Iya, Pak. Kemudian penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan salah saji laba bersih yang material. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa biaya gaji atau biaya tenaga kerja itu kan bagian dari laporan laba rugi. Nah, apabila komponen akun tersebut salah saji, maka berpotensi terhadap besaran nilai laba bersih yang disajikan ya. Tuh. Kemudian tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut itu telah dicatatkan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, kira-kira saldo apa saja yang terpengaruh oleh siklus penggajian dan personalia ini? Ini bisa bantu jawab? Kira-kira akun apa saja yang terpengaruh? Ya. Salaries expense. Salaries expense, Pak. Bukan ya? Ya, salaries expense ya memang akunnya berpenggajian. Maksudnya selain salaries expense, dia mempengaruhi akun apa lagi? Inventory, Pak. Inventory? Pajak gimana? Kalau perusahaan manufaktur, Pak, mungkin, Pak. Sebentar. Inventory. Enggak, inventory. Tadi Putri menjawab apa? Pajak. Ya, pajak. Pajak penghasilan ya. Beban pajak. Apalagi? Gampang banget loh. Salaries payable, Pak. Ya, itu bisa. Apalagi? Ada satu akun deh, pasti terpengaruh. Ini semua akun pasti mempengaruhi akun ini. Cash, Pak. Cash. Ya. Cash ya. Ada nggak gaji yang dibayar dengan berupa saham tiap bulannya? Ya ada kan, karyawan. Iya, ya ada memang, tapi kan biasanya berupa bonus atau berupa apa gitu ya. Atau dibayar berupa polis asuransi setiap bulannya. Enggak lah, kan orang pasti dia butuh uang tunai. Ya kan buat beli kebutuhan hidupnya dan keluarganya pasti dia butuh uang tunai. Nah, uang tunai pasti pengaruh ke kas, ya kan? Bahwa perusahaan harus menyediakan sejumlah uang tunai pada periode tertentu untuk memenuhi pembayaran gaji personalia. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, ini perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia dibandingkan dengan siklus lainnya. Ya, kalau siklus penggajian personalia ini dia sangat-sangat sederhana ya. Jadi ya transaksinya ya cuma hanya penggajian saja gitu. Sudah selesai.
Artinya berkaitan dengan biaya tenaga kerja, ya. Sementara siklus yang lain, misalkan siklus penjualan, misalkan siklus piutang, misalnya, atau siklus utang, ya, siklus persediaan. Nah itu kan kelas transaksinya banyak. Nah, satu piutang misalnya, apakah piutang saja? Ya enggak. Dia juga berkaitan dengan penjualan, kan, berarti seperti itu. Nah, siklus penjualan berkaitan dengan transaksi persediaan, ya kan. Persediaan nanti berkaitan lagi dengan biaya yang disiapkan untuk pengelolaan persediaan yang usang dan sebagainya. Piutang juga gitu, ada transaksi penyisihan piutang. Banyak. Kalau sementara pengkajian ini cuma satu saja. Kemudian transaksi pada umumnya nilainya signifikan, ya. Ya, karena walaupun memang signifikansinya kalau dibandingkan dengan nilai aset tetap, ya tidak sebanding lah ya, masih lebih besar aset tetap. Tapi maksudnya untuk nilai transaksinya itu memang besar. Semakin besar size dari suatu perusahaan, ya maka makin besar juga komponen biaya gaji ini, gitu ya. Karena kan semakin banyak jumlah pegawainya. Kemudian, nah ini yang paling penting lagi, rata-rata pengendalian internal terhadap penggajian itu hampir semua perusahaan itu sudah menjalankan pengendalian internal secara efektif, ya. Ya, karena pastinya kan mereka nggak ada perusahaan yang mau rugi gitu ya berkaitan dengan pembayaran gaji atau biaya tenaga kerja. Pasti mereka akan merancang pengendalian internal sedemikian rupa agar tidak ada kesalahan dalam pembayaran gaji pegawai. Bahkan maunya perusahaan kan keuntungan naik tapi gaji karyawannya tetap, gitu kan. Sementara di sisi lain bagi karyawan kalau labanya naik, ya gajinya juga pengennya naik, gitu kan, seperti itu. Nah, kira-kira ini gambaran dari siklus penggajian dan personalia, gitu ya. Jadi tadi ada akun-akun yang berpengaruh gitu. Kalau manufaktur, maka nanti akan ada muncul lagi yang namanya biaya tenaga kerja langsung, gitu ya. Manufaktur itu kan ada macam-macam komponen, ada bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada tidak langsung, ya overhead. Ada, kalau di perusahaan-perusahaan pun sama sebenarnya, ada karyawan tetap, ada karyawan tidak tetap. Nah itu kan tarifnya beda-beda. Intinya semua itu nanti akan pengaruh terhadap saldo akun kas di bank. Karena disitulah sumber pembayaran dari gaji. Nah, di sisi lain, dikarenakan regulasi, ya, dikarenakan adanya peraturan perpajakan, maka atas pembayaran gaji ini sebagian itu dipotong untuk dibayarkan ke negara sebagai kewajiban pajak. Kemudian di sisi lain, selain pajak, sebenarnya ada lagi potongan lainnya. Kalau di kita, seperti BPJS Kesehatan, misalkan seperti itu ya, BPJS Ketenagakerjaan, mungkin juga ada DPLK, dana pensiun, gitu ya. Nah, itu juga nanti yang sebenarnya manfaatnya kembali ke karyawan itu sendiri sebenarnya. Cuman pengelolaannya kan tentu dikelola oleh perusahaan, pemotongannya dan sebagainya, penyetorannya. Nah, di sini kita lihat mulai dari kas di bank, nanti dilakukan pembayaran kepada membayar tiga gitu ya, 3 akun, mulai dari upah, gaji, bonus, dan komisi accrual. Ada pemotongan gaji penghasilan dan pengurangan lainnya. Ya ini misalkan pengurangan lainnya itu seperti tadi ya, dana pensiun, asuransi, kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan seterusnya. Dan ada juga beban pajak gaji accrual ya. Nah, untuk upah, gaji, bonus, dan komisi accrual maupun pemotongan pajak penghasilan ini nanti akan berrelasi juga dengan tenaga kerja langsung. Semakin tadi sudah sempat saya sebutkan gitu ya. Jadi terkadang di suatu perusahaan itu kan ada komponen biaya pegawai tetap, ada juga yang biaya tidak tetap, ada juga karyawan yang tidak tetap. Nah, pembayarannya pasti berbeda.
Bisa jadi kalau karyawan tetap dia berbasis bulanan misalkan. Yang tidak tetap ya ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang berbasis kontrak dan seterusnya. Nah, itu juga kan pastinya berbeda gitu ya. Baik berbeda terhadap nilai nominal pembayarannya, basis pembayarannya, kemudian juga terkait perhitungan pajaknya. Oke, nah siklus penggajian dan pegawaian ini kapan sih mulainya gitu ya? Ya mulainya dari ketika kita merekrut pegawai dan endingnya adalah pada saat pembayaran gaji kepada pegawai tersebut ya ditunaikan dan pajak-pajak yang terkait dengan biaya gaji tersebut dibayarkan ke pemerintah serta potongan-potongan lain tadi ya, potongan-potongan lain misalkan BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, dana pensiun dan sebagainya disetorkan ke lembaga lain gitu ya. Jadi itu diawalin ketika personel itu di rekrut, nanti kan di situ muncul ya perjanjian biasanya. Dia sebagai apa, tanggung jawab dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga ditetapkan besaran nominal penghasilannya gitu yang akan dia terima setiap bulannya atau berbasis kontrak yang ditandatangani gitu ya. Ini penting ya untuk diingat. Jadi endingnya kapan? Endingnya adalah pada saat pembayaran tersebut ditunaikan. Ya. Kalau siklus yang lain, misalkan siklus piutang kapan? Endingnya adalah ketika tertagih atau tidak tertagih kan gitu. Itu endingnya. Panjang dia. Makanya ada muncul akun penyisian piutang. Demikian juga dengan siklus penjualan. Siklus penjualan itu mulai dari pemesan penyetokan persediaan, penjualan, penagihan dan seterusnya sampai nanti dia terjual barang tersebut. Endingnya seperti itu. Nah, ini beberapa kelompok transaksi ya, karena tadi kelompok transaksi cuma satu, hanya penggajian saja. Ya, jadi akun yang terpengaruh itu ya tentunya beban gaji. Semua akun beban gaji pasti ya. Semua akun pemotongan gaji, semua akun gaji yang masih harus dibayar ya terkait utang berarti. Nah, fungsi bisnis yang berpengaruh di sini misalkan tentunya adalah bagian kepegawaian. Ya, bagian kepegawaian dan bagian keuangan sebenarnya ya. Jadi pembayaran gaji itu kan biasanya dilakukan oleh bagian keuangan. Pembayaran gaji, persiapan surat pemberitahuan pajak, penghasilan pembayaran pajak itu biasanya adalah area atau tanggung jawabnya bagian keuangan. Sementara kepegawaian dan penempatan kepegawai, kemudian pencatatan waktu dan penyiapan pembayaran gaji itu sebenarnya adalah bagian dari bagian kepegawaian. Makanya kita lihat dokumen atau catatan yang dibutuhkan ya dalam menilai atau menentukan besaran bayaran gaji, misalkan untuk di bagian kepegawaian pasti berkaitan dengan catatan kepegawaian. Kemudian ada formulir otoritas pemotongan. Jadi biasanya kan sudah ditetapkan ya, misalkan BPJS nih, BPJS Kesehatan, pegawai negeri misalnya, pegawai negeri golongan berapa, golongan 2, golongan 3, golongan 4, itu kan beda-beda fasilitas kesehatan yang mereka terima. Tentunya berpengaruh juga terhadap nilai besaran potongan BPJS-nya juga beda gitu ya. Kemudian juga formulir otoritas tarif. Nah, namanya di perusahaan atau di pemerintahan sama itu ya. Labeling ada jabatan kan, ada pelaksana, ada kepala seksi, ada kepala bagian dan seterusnya. Nah, tentunya kan tarif bayarannya beda-beda. Nah, itu juga harus ada ketetapan. Kemudian berkaitan dengan catatan waktu kerja ya dan penyiapan pembayaran gaji, kartu absen. Nah, ini kalau kartu absen ini zaman dulu atau mungkin kalian ada yang pernah masih melihat nggak model pakai kartu apa ya, kartu clock namanya. Biasanya di pabrik-pabrik sih, tapi sekarang mungkin udah nggak ada ya, hampir udah jarang sekali karena sekarang rata-rata udah pakai fingerprint kan, udah pakai fingerprint, bahkan ada yang retina gitu kan untuk presensi ya kehadiran. Kalau dulu masih manual itu pakai mesin apa ya, kayak
Kalau mesinnya tuh kayak mesin timbangan sayur lah, ya. Nanti ada slotnya di situ. Nanti setiap pegawai itu mengambil kartu terus memasukkan kartu tersebut ke mesin itu sebagai bukti kehadirannya. Nah, kartunya tuh nanti di lubang-lubang begitulah. Nah, itu sebagai kendalinya ya. Terus itu nanti untuk menghitung basis bayaran gajinya gitu ya. Apakah dibayar full ataukah ada pemotongan. Misalkan dia tidak masuk, terlambat, pulang lebih awal gitu ya, atau sakit dan sebagainya, ya biasanya tergantung kebijakan masing-masing perusahaan atau apa namanya institusi, itu ada ketentuan sendiri. Contoh misalkan seperti di Kementerian Keuangan ya paling gampangnya ya, biar yang paling dekat. Kalau terlambat, dipotong nggak? Ya dipotong gitu. Kalau pulang lebih cepat, dipotong nggak? Dipotong gitu. Potongannya sama nggak? Antara yang terlambat 1 menit dengan yang terlambat setengah jam atau 1 jam? Ya beda. Pulang lebih cepat 1 menit dengan pulang lebih cepat setengah jam atau 1 jam, sama nggak? Ya beda. Ya, nggak sama. Ada ketentuannya ya, persentasenya berapa gitu. Itu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Oh, udah mulai ngantuk? Baru jam 8 ya. Oke. Nah, sementara untuk pembayaran gaji, ya nanti ada rekonsiliasi akun bank gaji, ada formulir SPT, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya, uraiannya, dokumennya tadi. Nah, catatan kepegawaian ini menjadi sangat penting ya sebenarnya. Dokumen yang sangat krusial ini, dan terkait pembayaran penggaji. Ada istilahnya ghost employee. Ada yang tahu apa itu ghost employee? Tahu, Pak. Pegawai fiktif nggak, Pak? Ya, Pegawai fiktif. pegawai fiktif. Ya, pegawai fiktif. Atau sebenarnya nggak fiktif sih sebenarnya ya. Dulu pernah ada pegawai tersebut, tapi dia ya bisa jadi sudah resign gitu ya, mengundurkan diri atau meninggal dunia, wafat dan sebagainya gitu ya. Nah, harusnya kan itu tidak boleh lagi dibayarkan gajinya. Nah, cuman kadang-kadang ya namanya kecurangan ya, fraud, bisa aja gitu kan. Dia tetap dimunculkan sebagai pegawai aktif, tapi nanti rekening penampung gajinya itu rekeningnya adalah rekening ya pelaku tadi gitu. Sehingga gaji orang pegawai tersebut tetap dibayar, tapi bukan ke pegawai tersebut. Ada nggak kejadian seperti ini? Ada ya. Kalau kalian baca berita, yang ngikutin berita ya beberapa bulan yang lalu itu, kan Badan Kepegawaian Negara itu sempat merilis data ada sekian ratus ribu pegawai pegawai fiktif sebutannya, mereka nyebutnya pegawai fiktif ya, itu pemerintahan loh, kacau kan. Pemerintahan ya, yang sebenarnya kalau mau dipikir-pikir agak eh, ya mungkin karena pemerintahan itu tadi ya, jadi nggak terlalu strict. Beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan kan pasti, wah ini uangnya pemegang saham dan sebagainya, kontrolnya benar-benar gitu ya. Tapi kalau pemerintahan kan kadang-kadang ya udah pensiun, udah wafat, nah lupa tuh diupdate data kepegawaiannya. Atau kadang-kadang nggak lapor juga gitu. Banyak juga sih gitu ya, lulusan-lulusan STAN gitu, harusnya ikatan dinasnya masih terus kabur itu kan, kabur-kabur aja, nggak menyampaikan pengunduran diri dan sebagainya. Nah dia tetap terima gaji itu, mestinya kan nggak boleh lagi gitu. Harusnya kalau memang mau keluar ya keluar, lapor diri aja gitu kan. Pilihannya kan dua, kalau mau ijazah bayar, kalau nggak mau ijazah ya sudah nggak apa-apa kan, keluar keluar aja gitu. Oke, ini
Ya, ini tadi aja sama dengan yang slide sebelumnya. Nah, untuk juga ini ya pembayaran payroll check ya, pembayaran gaji nih. Ini ketika kita melakukan audit, wajib hukumnya untuk memastikan bahwa seluruh cek gaji itu sudah ditandatangani atau diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Ya, nggak boleh ada yang keluar tanpa otorisasi. Dan otorisasinya juga harus diuji bahwa benar-benar pejabat yang berwenang. Karena ada risiko kadang-kadang ya tanda tangannya dipalsukan dan sebagainya. Kemudian juga ini yang paling penting, poin nomor 2, rekonsiliasi rekening bank penggajian. Tujuannya apa? Untuk membandingkan antara uang yang ditarik ya untuk membayar gaji karyawan dengan realisasi pembayaran. Jadi daftar realisasi pembayaran itu sama atau tidak? Ketika tidak sama berarti ada yang curang atau yang melakukan kesalahan. Kemudian juga ini pembayaran pajak biasanya udah ini aja ya, udah disiapkan. Baik, ini terkait asersinya, eksistensi atau ukuran misalnya. Apa sih yang mesti kita uji, yang kita mesti pastikan gitu ya. Pertama adalah transaksi penggajian harus mencerminkan kompensasi atas jasa yang terjadi untuk periode yang sesuai dengan periode laporan keuangan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah beban gaji yang dibayarkan itu memang adalah kompensasi untuk jasa-jasa yang diberikan selama periode laporan keuangan yang dianggap sebagai beban gaji ya. Misalkan 2021, nanti kan di Desember 2021 ada muncul di laporan laba rugi beban gaji. Nah, beban gaji yang ada di laporan keuangan, di laporan laba rugi itu adalah seluruh pembayaran gaji atas jasa yang sudah diberikan oleh tenaga kerjanya atau karyawannya dari periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Bagaimana misalkan ada penggajian dilakukan di tanggal 16 kayak kemarin lagi misalnya. Misalkan kan harusnya itu masuk periode berikutnya kalau menurut akuntansi kan gitu ya. Nah, itu nggak boleh dianggap sebagai beban gaji. Itu harus dianggap sebagai utang ya kan, karena akan direalisasikan di periode berikutnya. Makanya kalau kita perhatikan pembayaran gaji karyawan itu kalau pegawai negeri kan setiap tanggal 1 ya. Kalau swasta rata-rata tanggal berapa? Akhir 25. Tanggal 25. Gampang ya kalau mau ini. Kalian perhatiin aja sekarang iklannya Shopee. Perhatiin nggak? Iklan Shopee itu kan ada iklan khusus awal bulan, ada yang khusus akhir bulan belanjanya. Itu berdasarkan hasil data analisis loh. Mereka mempelajari di Indonesia itu pembayaran gaji itu kalau pegawai negeri awal bulan ya tanggal 1 sampai tanggal 10 maksimal. Kalau yang swasta itu tanggal 25 sampai akhir bulan tanggal 30. Makanya mereka bikin program kan. Shopee tanggal 66 lah, 12, 11 segala macam. Ya itu untuk menarik orang-orang yang punya penghasilan di awal bulan biar belanja di awal bulan. Kemudian ada juga program 25 sampai tinggal 30 dan sebagainya. Gitu. Tokopedia juga gitu kan. Nah itu untuk nyisir orang-orang yang punya penghasilan di akhir bulan. Perhatiin nggak kalian? Iya, Pak. Itu bukan ngapain sih bikinin ini program iklan begini gitu. Bukan tanpa maksud itu ada maksudnya. Kita kan kalau psikologis orang ya, psikologis manusia, mungkin kalian bisa ngerasain sendiri. Ketika kalian megang uang, ya kalian megang uang nih, kemudian ada orang yang promosi, pengen ini beli ini dong, belanja ini nih. Ada nggak keinginan pengen belanja? Oh, pasti ada. Nggak pegang uang aja dipromosi begitu pasti ada keinginan kan. Apalagi ini udah pegang uang nih, pas kombinasinya keinginan ada, sumber daya punya. Ya udah gitu kan, tinggal direalisasikan atau tidak. Nah, makanya tadi balik lagi ke sini terkait siklus penggajian ini memang sudah dirancang sedemikian rupa
supaya perusahaan-perusahaan itu tidak punya utang gaji gitu. Hanya pembayaran tanggal 25. Kan pada tanggal 25 swasta tutup buku tanggal 31 misalnya. Ya sudah selesai kan? Nggak ada, belum ada utang gaji, nanti periode berikutnya lagi gitu. Sama ya di negara juga. Sampai sini ada yang bertanya? Belum? Oke. Kemudian juga yang perlu dilihat bahwa semua biaya-biaya terkait penggajian tadi sudah dicatat gitu ya, termasuk juga kewajiban pajaknya. Kemudian berkaitan hak dan kewajiban perusahaan, ini intinya semua pajak ya, baik itu utang pajak maupun pajak yang dibayar di muka, memang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan periode atau tanggal neraca. Jadi harus kita uji gitu ya. Ini benar enggak nilai utang pajaknya memang sebesar itu. Satu. Yang kedua, benar-benar merupakan kewajiban pajaknya pada periode itu. Atau jangan-jangan itu adalah utang pajak atau kewajiban pajak yang masih harus dibayar tapi bukan periode itu. Mungkin enggak ya? Mungkin aja gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang curang kan bisa juga seperti itu. Kemudian terkait penyajian dan pengungkapan, ya ini intinya sih semua informasi berkaitan dengan gaji dan pajak atas gaji itu sudah dilaporkan, disajikan di dalam laporan keuangan, ya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan utang pajak atau utang gaji itu diklasifikasikan sebagai utang lancar, ya. Kenapa dianggap sebagai utang lancar? Karena jatuh tempo pada 1 tahun periode, Pak. Ya, karena namanya utang pajak dan utang gaji itu realisasinya atau pelunasannya itu kurang dari atau maksimal 12 bulan. Ya, makanya lancar dia. Nah, ini metodologinya kayaknya kalian pernah ketemu ya model ini di pelajaran audit keuangan sektor komersil. Ini cuma ngulang lagi aja. Jadi misalkan kita pertama harus memahami modal intern, itu jelas. Bagaimana mekanisme penggajiannya dan sistem kepegawaiannya. Apakah berbasis bulanan, mingguan, harian, atau seperti apa? Ya, kemudian siapa pengelolanya? Bagaimana mereka cara mengelolanya? Administrasian data presensi kehadiran kerjanya seperti apa? Kemudian mengestimasi risiko pengendalian yang direncanakan terkait penggajian dan pegawaian, mengevaluasi biaya manfaat, jadi atas pengendalian dan seterusnya ya, sampai nanti kita bisa menentukan prosedur audit apa yang harus kita lakukan, berapa besar sampel yang harus kita ambil, unsur mana yang dipilih, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian tersebut. Ini sama aja tadi. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi pengendalian internal ya. Di antaranya misalkan bahwa pertanggungjawaban urusan pegawai itu ada di kepala bagian personalia. Jadi kepala bagian kepegawaian atau bagian personalia lah yang bertanggung jawab berkaitan dengan urusan pegawai. Pegawai yang aktif, kenaikan pangkat, pengunduran diri, resign, bahkan pegawai yang meninggal dunia, misalnya seperti itu. Termasuk juga penghentian pembayaran gajinya ya. Itu otoritasnya ada di bagian personalia. Bagian keuangan hanya mengeksekusi atas keputusan yang ditetapkan oleh kepala bagian personalia. Kemudian metode pengendalian manajemen juga ini harus menjadi perhatian juga ya. Bagaimana cara manajemen memastikan bahwa pegawai-pegawai yang digaji itu pertama memang adalah benar pegawai perusahaan tersebut atau kantor tersebut. Kemudian memang pembayaran gajinya sesuai dengan jenjang jabatan atau jenis pekerjaan, wewenang yang memang diberikan ke pegawai tersebut. Nah, yang ketiga ini adanya internal auditor. Kira-kira kenapa sih harus ada internal auditor?
Ayo, kenapa harus ada internal auditor? Nanti kalau kalian lanjut D4, kamu mata kuliahnya ya, internal auditing. Kira-kira kenapa? Apakah di siklus-siklus lain nggak butuh internal auditor? Butuh juga sebenarnya. Cuman di personalia ini lebih ditekankan gitu. Ada yang bisa komen? Belum? Tadi contohnya, kan ada risiko ghost employee, ya kan? Dan poin pertama tadi yang bertanggung jawab atas urusan kepegawaian adalah kepala bagian personalia. Kalau kepala bagian personalianya pengen curang, kira-kira supaya mendeteksi kecurangan yang dia lakukan, siapa yang bisa melakukan? Atasan langsung kepala bagian personalia. Ya itu idealnya, tapi persoalannya apakah dia sempat? Apakah urusan dia cuma ngurusin personalia doang? Kan enggak. Dia juga ngurusin bagian keuangan, ya namanya direktur misalnya, ya kan? Makanya dibutuhkan fungsi lain yang namanya internal auditor. Nanti internal auditor lah yang menguji. Coba cek dulu sini, lihat list pegawai yang ada terdaftar. Terus lihat pembayaran gaji, realisasi pembayaran gaji. Nanti direkonsiliasi. Ternyata misalkan ditemukan, oh ada pegawai yang sebenarnya sudah meninggal tapi masih dibayar. Atau pegawai yang sudah mengundurkan diri tapi masih dibayar. Atau pegawai yang dipecat tapi masih dibayar gajinya. Nah itu kan jadi kontrol ya. Jadi kontrol mendeteksi adanya kecurangan terkait pembayaran gaji. Pak, Ya, Mbak berarti Yasmin. ini meringankan tugas si eksternal auditor dong, Pak. Ya, idealnya begitu ya. Idealnya memang fungsi internal auditor itu ya dia berkolaborasi sebenarnya, bukan kolaborasi sih. Ini internal auditor itu kan bagian dari manajemen. Dia justru membantu manajemen sebenarnya, bukan membantu eksternal auditor ya. Secara langsung sih enggak. Secara langsung dia adalah membantu manajemen dalam mengendalikan memastikan bahwa pembayaran setiap uang rupiah yang dibayarkan oleh perusahaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Meminimalisir salah saji gitu lah ya, Pak. Betul. Nah, contoh kayak saya sekarang misalnya, atau ya di Jen misalkan. Inspektorat Jenderal itu kan internal auditor Kementerian Keuangan. Atau kayak saya sekarang, saya Satuan Pemeriksa Internal LPDP. Saya adalah internal auditor di LPDP. Nah, saya adalah bagian dari manajemen gitu. Saya Ijen membantu Menteri Keuangan buat memastikan misalkan bahwa pajak-pajak yang dibayar, pengelolaan pajak, pengelolaan bea cukai, dan semuanya itu sudah benar. Kalau ketemu nggak benar gimana, Pak? Ya dilaporkan ke Menteri Keuangan. Diproses gitu. Kalau kan aturan mainnya udah jelas, kalau melanggar nanti apa? Mulai dari sanksi 1, sanksi 2, sanksi 3 sampai pemecatan. Tergantung kadar kesalahannya. Kayak gitu. Nah, terkait tadi membantu eksternal auditor, ya sebenarnya sih kalau eksternal auditornya percaya ya, yakin gitu dengan hasil kerja internal auditornya, dia kan bisa tinggal coba saya lihat dulu dong hasil kerjanya internal auditor kayak apa gitu kan. Nah, dia bisa pakai itu. Tapi di dunia nyata, nah ini dunia nyatanya ya, biasanya eksternal auditor nggak percaya sama internal auditor. Karena dia pasti berpikir ini, kalian kan ada bagian dari manajemen gitu ya. Tugas kalian ibaratnya make up lah. Tugas kalian tuh make up aja, memoles-moles, bagus-bagusin manajemen. Nah, akhirnya mereka melakukan pengujian sendiri. Jarang sih mereka pakai apa hasil kerjanya internal auditor. Justru biasanya internal auditor itu ditugaskan oleh manajemen untuk mepet-mepet eksternal auditor supaya caranya gimana eksternal auditornya jangan terlalu mendalam gitu ya.
biar nggak kelihatan boroknya. Itu di dunia nyata ya, dunia nyata seperti itu. Judulnya pendampingan lah, apalah gitu ya. Tapi memang itu wajar aja gitu ya. Itu bagian dari strategi kok. Gitu. Oke, ada Bapak, yang mau lagi? itu opsional kan, Pak? Apanya? Intra-auditor itu. Enggak, Oh, enggak. enggak. Kalian udah belajar manajemen enggak? Udah kan? Udah. Udah, Pak. Udah. Ada 4 fungsi ya. Planning, organizing, actuating, yang terakhir apa? Controlling. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Ya melalui itu internal auditor. Hampir semua organisasi apapun punya. Tapi kadang-kadang ada yang dia nggak berbentuk unit sendiri ya. SPI atau ICN atau apa enggak. Tapi melekat ke fungsi yang lain. Dijalankan oleh fungsi yang lain. Namanya mungkin bagian SDM dan kepatuhan atau apa gitu. Tapi fungsi itu harus ada, harus. Ya. Bukan opsional, bukan. Itu wajib. Bahkan mandat ya, mandat dari aturan undang-undang, PP, Perpres itu wajib. Baik, Pak. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, ini ya. Untuk memastikan bahwa pengendalian internal itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa indikasi-indikasi ya, atau beberapa atribut lah. Pertama, bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh orang yang sama. Misalkan terkait tadi ya, pengelola waktu yang maksudnya yang mencatat waktu presensi kehadiran pegawai itu berbeda dengan orang yang melakukan atau menyiapkan cek pembayaran gaji. Jadi ada pemisahan tugas tuh. Nggak boleh disatukan oleh orang yang sama. Kemudian adanya otorisasi. Jadi setiap dokumen, setiap ketetapan itu harus ada pihak yang mengotorisasi. Otorisasi itu maksudnya apa sih? Ya menandatangani atau menyetujui atau menolak, kurang lebih seperti itu. Kemudian harus ada dokumen dan catatan. Ini paling penting. Pegawai yang untuk menjadi pegawai ada dokumen dan catatannya nggak ada. Namanya SK. Ya kan? Surat keputusan pengangkatan pegawai sebagai apa di bagian apa dan dengan level jabatan apa. Nah, itu semua ada. Gajinya berapa? Ya, itu ada. Kemudian waktu kehadirannya ada catatannya juga, terrecord. Dia datang tepat waktu, terlambat, pulang lebih cepat, atau tidak hadir sama sekali. Kemudian yang paling berikutnya juga adalah adanya pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Nah, tadi kenapa harus ada pemisahan tugas yang memadai dan adanya otorisasi yang tepat? Tujuannya adalah untuk pengendalian terhadap aktiva dan catatan ini. Jadi dengan adanya pemisahan tugas, misalkan tadi ya, orang yang mencatat waktu kehadiran pegawai atau karyawan berbeda dengan orang yang menyiapkan pembayaran gaji terpisah. Jadi orang yang menyiapkan catatan kehadiran pegawai, ya dia tugasnya hanya mencatat pegawai ini sebulan dia hadir tepat waktu berapa kali, terlambat berapa banyak, tidak hadir berapa banyak. Udah, sebatas itu. Sementara yang juru bayar dia hanya menyiapkan pembayaran berdasarkan catatan tadi. Oh, dia tepat waktu sekian, telat sekian, berarti kalau yang telat potongannya sekian, tidak hadir potongannya sekian. Udah. Tidak saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Tapi kalau dihandle oleh orang yang sama, nah ini kan bahaya. Misalkan ternyata suami istri bekerja dalam satu perusahaan misalnya. Istrinya misalkan hanya karyawan biasa, tapi suaminya dia yang mencatat waktu kehadiran, mengadministrasikan kartu kehadiran, dia juga yang nyiapin pembayaran gaji. Dia tahu sebenarnya istrinya tidak hadir 5 hari, telat berapa hari gitu ya, yang harusnya ada potongan sama dia, full.
semuanya hadir gitu. Itu. Kemudian ada pengecekan yang independen atas kinerja. Nah, ini yang tadi dilakukan oleh internal auditor tadi. Kemudian ada penyiapan formulir pajak, pembayaran pajak, ya. Kemudian hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Ya, ini kalau yang sifatnya tadi ya, mungkin personel yang apa menjaga gudang dan sebagainya gitu ya. Kalau misalkan ada persediaan yang kurang, hilang dan sebagainya, nah nanti itu kan pasti berpengaruh terhadap penggajian, potong gajinya untuk tanggung jawaban dan sebagainya. Pengujian atas karyawan yang tidak ada, ini juga pasti harus ada. Pengujian atas kecurangan waktu. Ya, ini pada saat kita melakukan pengujian pengendalian, tentunya mungkin nggak semua mau kita uji, ya enggak gitu ya. Tentunya harus berdasarkan penilaian risiko dan pertimbangan auditor ya. Oke, ini aja. Ini nanti bisa kalian baca sendiri saja ya, metodologi untuk rancang pengujian rincian saldo ini. Nah, ini juga bisa nanti dibaca sendiri aja, tidak perlu saya sampaikan semua. Nah, ini intinya kalau tes saldo terinci ya, terkait siklus penggajian dan personalia ini, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan di sini. Pertama ada jumlah potongan. Jumlah potongan dari gaji karyawan itu mesti kita pastikan betul. Pertama, nilainya akurat. Yang kedua, bahwa potongan tersebut memang benar gitu loh. Jangan sampai dalam tanda kutip perusahaan melakukan kezaliman terhadap karyawan. Sebenarnya potongan itu adanya adalah terkait pajak, misalkan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dana pensiun dan sebagainya. Tiba-tiba muncul lagi satu potongan. Misalkan upah buat manajemen, nah itu nggak boleh. Itu namanya pungli perusahaan terhadap karyawan, nggak boleh. Kedua, gaji dan upah akrual, ini berkaitan dengan kewajiban ya. Kalau misalkan ada masih utang yang mesti harus dibayar terkait gaji dan upah. Komisi, bonus, segala macam ya. Ini juga terkait kebijakan perusahaan, pembayaran cuti. Nah, kalau di perusahaan, di swasta ya, ketika orang cuti itu dibayar. Itu pengendalian juga gitu ya. Cuti liburan atau cuti sakit atau tunjangan akrual dan lainnya ya. Kecuali cuti sakit ya. Kemudian ya kompensasi, komisi dan seterusnya lah ya, bisa dibaca. Nah, intinya ini ketika kita terkait pembayaran uang keluar dari cash in bank ya, yang disebutkan untuk pembayaran gaji atau payroll liabilities, kita harus memastikan pertama pengujiannya adalah test of control, pengujian pengendalian. Siapa yang berwenang mengeluarkan uang tersebut? Dokumen apa yang sudah ada untuk mengotorisasi yang menunjukkan bahwa uang tersebut boleh keluar dari bank? Berapa besarnya? Bagaimana penentuan nilai besar tersebut? Itu namanya test of control. Kemudian juga substantive test over transaction. Jadi kita melakukan pengujian substantif atas transaksinya. Benar nggak uang yang keluar dari cash in bank itu masuk digunakan untuk payroll liabilities? Berapa nominalnya? Sama nggak? Berapa jumlahnya? Dan seterusnya. Dan juga kita bisa melakukan analytical prosedur. Kita bandingkan beban gaji periode ini dengan beban gaji periode sebelumnya. Naik atau turun? Kalau naik, harus kita cermati. Apakah ada penambahan pegawai nggak tahun itu? Kalau nggak ada, apakah ada kebijakan terkait kenaikan gaji nggak pada periode tersebut? Kalau pegawai nggak ada yang nambah, kemudian nggak ada kebijakan kenaikan gaji juga, kok tiba-tiba naik beban gajinya? Nah, ini berarti jadi semacam alert gitu ya, semacam sinyal gitu.
oh jangan-jangan salah saji ini, atau ada kecurangan di situ, bisa jadi. Karena logikanya kan pegawainya tetap, nggak nambah, gaji juga nggak ada kebijakan kenaikan gaji, ya kan? Kok beban penghasilan, beban gajinya naik? Nah ini jadi tanda tanya. Ya. Kemudian juga tadi payroll liabilities ke direct labor dan payroll expense, pembayarannya seperti apa, diuji semua. Nah sampai nanti kita uji juga saldo akhir ya, saldo akhir periode tahun lalu, saldo akhir periode berdasarkan auditif berapa, dengan prosedur analytical prosedur dan tes detail of balance ya. Oke, ini project accrual kayaknya bisa baca sendiri aja ya, kurang lebih sama sebenarnya. Beban pajak properti, ya, pajak properti ini pajak penghasilan lah istilahnya kalau di Indonesia ya. Dan siklus perolehan dan pembayaran. Jadi ini pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini tentu melekat ke ya penghasilan apapun yang kita peroleh, termasuk diantaranya adalah berupa gaji. Gitu ya. Mungkin itu saja materinya, nggak begitu banyak, nanti nggak saya sampaikan semua. Ya, takut nguapnya makin gede, matanya makin sayu gitu ya. Jadi silakan nanti dibaca sendiri saja sisanya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, Putri. Terkait Mm-mm. prosedur analitis, Pak. Ini itu prosedur analitis itu kan ada 3 ya, Pak. Ada di tahap perencanaan, tahap pengujian, dan tahap pelaporan. Nah, tadi kan saya lihat pada saat tahap pengujian itu kan ada prosedur analitis. Bapak bilang kan bandingkan data antar periode. Berarti Pak sama aja gitu Pak, prosedur analitis pada tahap perencanaan dengan tahap pengujian. Soalnya di tahap perencanaan kan juga kita lihat juga data antar keuangannya, antar periodenya gitu Pak. Ya, pasti Pak Putri. Jadi memang pada saat perencanaan biasanya kan kita belum dapat laporan keuangan yang akan kita audit ya biasanya ya. Jadi kita masih berbasis data historis sebenarnya. Jadi kita ambil data keuangan tahun lalu misalnya, kita bandingkan, atau laporan keuangan udah dapat, cuman masih belum final kan itu kan ya, masih belum final. Nah, biasanya pada saat nanti kita pelaksanaan di lapangan, ada saja tuh yang namanya perubahan-perubahan. Ya, perubahan mungkin ada yang belum tercatat dan sebagainya. Akhirnya kan pasti berubah saldo kan, saldo akun yang di laporan keuangan. Nah, itu kita komparasi lagi, kita bandingkan lagi dengan yang audited tahun sebelumnya. Gitu. Jadi analytical procedure itu bukan berarti hanya ada di perencanaan, enggak ya, tapi juga ada di pelaksanaan juga. Karena jangan dipikir pelaporan keuangan yang disampaikan di awal itu udah final, enggak. Biasanya pasti pada saat pelaksanaan nanti ada perubahan, pergeseran dan sebagainya. Karena kan ketika misalkan auditor menemukan wah ini kurang catat, wah ini lebih saji ya kan, pasti akan merubah ya nilai saldonya. Nah itu nanti dibandingkan lagi dengan saldo periode sebelumnya yang sudah audited. Itu Pak Putri. Berarti hampir sama aja Pak, bedanya cuman kalau di pengujian itu udah diuji dulu gitu ya Pak? Ya, betul. Sama aja sebenarnya. Kalau di perencanaan tujuannya adalah untuk kita menentukan kira-kira akun mana saja sih yang akan kita concern ya, menjadi perhatian kita gitu ya, untuk kita uji. Nah, kalau di pelaksanaan bukan lagi untuk menentukan akun mana yang akan jadi perhatian, tapi menguji substansinya gitu, kebenarannya, akurasinya, kayak gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Pak izin bertanya. Ya, mengenai apa tadi? Bentar Pak, saya kok tiba-tiba lupa Pak. Mengenai dana pensiun itu termasuk ini nggak Pak? Termasuk di audit oleh termasuk
siklus penggajian? Ya, dana pensiun sebenarnya kan kalau kita perhatikan tadi kan potongan-potongan itu ya, potongan-potongan apa terhadap gaji penghasilan gitu. Itu juga masuk sebenarnya di siklus penggajian ya. Karena biasanya kalau dana pensiun itu kan sifatnya angkanya tetap ya, udah dipatok sekian gitu per bulan. Jadi masuk siklus penggajian untuk memastikan bahwa jumlahnya ya untuk potongan dana pensiun itu ya sama per bulannya, sampai misalkan kalau ada si pegawainya yang mengajukan potongan dana pensiun saya jangan segitu dong misalnya. Karena kan gini, biasanya untuk dana pensiun itu di awal kita kan kayak berkontrak ya dengan dana pensiun ya. Saya setiap bulan silakan dipotong dari gaji saya sebesar sekian, misalkan 100.000 per bulan. Sampai dengan usia saya pensiun, misalkan 58 tahun gitu, PNS misalnya. Mulai kapan ya? Mulai pada saat kontrak itu dimulai, misalkan pegawai yang berkontrak itu pada saat itu usianya 35 tahun. Berarti berapa tahun tuh sampai 58? Ya sekitar 23 tahun. Nah, ya selama 23 tahun itu berarti setiap bulan akan dipotong 100.000. Nah, ketika pada saat nanti kita audit kita temukan, oh ini kok ada potongan dana pensiunnya 200 misalnya. 200-nya dipotongnya 2 kali lagi. 100 bukan langsung 200 gitu. Atau 200 cuman kita cek penyetoran ke lembaga dana pensiunnya cuma 100-nya kemana? Nah, itu berarti masuk di siklus penggajian ini. Itu Mas Rizky. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi terakhir sebelum kita kelompok 3. Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Kecil banget suaranya. Namira, Pak. Halo. Iya. Silakan. Kalau saya lihat di soalnya itu kan, Pak, mengenai siklus penggajian ini kan ada dividen payable, Pak. Nah, kalau di prosedur analitisnya sendiri itu sebenarnya itu auditor tuh perlu melakukan itu nggak sih, Pak? Soalnya kan kalau dividen payable kan nilainya kan dari BOD gitu kan, Pak. Jadi itu kayak kalau saya mikirnya perubahannya itu udah pasti benar-benar terjadi gitu, Pak. Udah pasti benar gitu, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Apakah masih perlu dilakukan gitu, Pak? Perlu, kalau menurut saya sih tetap perlu ya. Walaupun memang betul terkait pembayaran dividen itu adalah diputuskan di level Board of Director meeting ya, BOD meeting. Tetap perlu. Kenapa? Tujuannya adalah, tapi bukan bicara ini ya, bukan bicara siklus penggajian ya, kalau dividen payable ya. Nanti itu analisisnya lebih ke, gini, dividen payable itu sumbernya dari mana coba? Dari laba yang ditahan kan? Iya, Pak. Nah, dari laba yang ditahan. Nah, di antaranya adalah kita pengen menguji kebenaran jumlah laba yang ditahan oleh perusahaan dengan yang ditunaikan menjadi dividen. Bahwa tidak semua laba ditahan itu ditunaikan menjadi dividen, ya nggak masalah gitu. Tapi kadang-kadang ada ketidaksinkronan antara jumlah laba yang ditahan dengan dividen yang dibayarkan. Kalau kita ketemu seperti itu, angkanya berarti ada upaya dari si perusahaan tersebut untuk, dalam tanda kutip ya, ada melakukan semacam kecurangan laporan keuangan. Tapi tetap harus melakukan analisis. Karena nanti kan gini, misalkan kita bandingkan nih dividen payable periode tahun berjalan dengan periode sebelumnya, misalkan naik misalnya atau turun. Pasti kan harus kita tanya, ini alasannya naik, alasannya turun kenapa? Kalau turun biasanya ya karena laba profit yang diperoleh perusahaan pada periode ini turun, misalnya seperti itu. Atau kalau naik ya periodenya profitnya naik, misalnya seperti itu. Tetap aja kita harus uji alasan dibalik dividen payable tersebut, pembentukannya itu nilainya, penetapan alokasi nilainya. Itu Mbak Namira. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sebelum lanjut lagi, kita lihat ini dulu ya. Coba soal untuk periode berikutnya nih, ya. Nanti untuk pekan depan, kok ini sih?
Nah, untuk yang berikutnya, ini udah muncul ya? Udah muncul belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Silakan nanti mengerjakan assignment 9, payroll processing and accrued abilities. Nah, perhatikan di internal control questionnaire-nya ini. Ini juga mempengaruhi nanti ya, pada saat kita menyusun prosedur audit. Ini contohnya nih. Saya tadi menjelaskan berulang-ulang ya terkait ini. Apakah personel yang berkaitan dengan timekeeping, payroll, dan disbursement function independen, maksudnya terpisah gitu ya. Orang yang personel yang timekeeper, maksudnya yang menata usahakan terkait waktu kehadiran pegawai, personel yang menata usahakan gaji, sama di disbursement tuh yang reimburse gitu ya, pengeluaran pegawai yang itu dibebankan ke perusahaan, itu dikelola oleh orang yang berbeda. Jawabannya enggak. Ya, jawabannya enggak, Nino kan. Jadi timekeeping and personal function are performed by Louis, dapat oleh orang yang sama. Berisiko nggak ini? Berisiko. Ya saya sampaikan tadi, dia bisa semena-mena nih. Semena-mena nih si Louis ini. Artinya kalau dia nggak suka dengan pegawai tertentu, dia bisa aja bikin pegawai tersebut, padahal dia hadir terus pegawai itu, dibikin nama dia tidak hadir 2 hari aja misalnya. Nah, dipotong, berarti kan gitu ya. Atau dia suka dengan seseorang pegawai tertentu, pegawai itu sebenarnya pemalas ya, nggak masuk 10 hari, tapi sama dia dibikin masuk terus, sehingga gajinya dibayar. Nah, ini kan, ini beresiko. Kemudian, concern lagi ke yang no ya, apakah cek sudah ditandatangani oleh personel yang tidak punya akses ke catatan gaji? Jawabannya enggak. Controller menandatangani cek, juga punya akses ke catatan pegawai. Nah, kalau kayak gini kan, dia bisa ngerubah-rubah nih. Sebenarnya payroll record, misalkan di situ ada 5 pegawai, harusnya dipotong gajinya. Cuman karena dia seneng sama 5 orang pegawai tersebut, wah itu kan entah keluarganya, koleganya, atau masih tetangganya misalnya. Kemudian dia dirubah payroll record-nya. Enggak, semuanya masuk, semuanya misalkan bekinerja bagus, hanya dibayar. Ini kan juga bahaya ya. Terus, apa lagi? Nah, kalau ini semuanya yang, kalau yes, tapi ada catatan, nggak masalah ya. Kalau yang yes, tapi ada catatan, ada komen itu, ini aja penjelas aja. Yang lebih jadi concern adalah yang jawaban no. Misalkan ini nih, nomor 14. Apakah rekonsiliasi dilakukan oleh orang yang tidak punya kewenangan berkaitan dengan payroll? Misalnya. Jawabannya kan enggak. Rekonsiliasi dilakukan oleh bendahara yang juga menandatangani cek. Fungsi pengujiannya nggak jalan berarti. Dia yang menandatangani cek, terus dia juga yang melakukan rekonsiliasi antara cek yang keluar ya dengan jumlah yang sudah dibayar, ya kan? Ya, pasti jawabannya bagus semua, ya cocok gitu kan, sesuai. Nah, nanti ini menjadi perhatian ya pada saat menyusun substantif prosedur tes ya. Seperti itu. Nah, ini kan beberapa bagian ya, yang pembayaran gajinya nih, yang bagian administrasi sekian, yang bagian sales and credit sekian, bagian plan operation sekian, controller sekian, treasurer sekian. Besaran gajinya berapa nih? Setahun apa per bulan? Oh, setahun ya, selama setahun. Oke, nanti tugasnya adalah ini diminta melakukan control risk analysis. Nah, pertama,
bisa membuat control risk analysisnya dari sebentar, saya cek dulu. Apa yang ini termasuk atau tidak? Oh, ya. Oke, saya ralat. Jadi yang dikerjakan hanya yang part B-nya saja. Yang A nggak usah. Yang ini aja, yang part B. Jadi seperti biasa ya, membuat substantif audit program. Ya, biasa. Kemudian yang kedua, pelajari kertas kerja periode sebelumnya, kemudian kita menyusun kertas kerja pada periode ini dengan mengacu ke kertas kerja periode sebelumnya sebagai contoh. Ya, kurang lebih seperti itu. Izin Bapak. Ya. Pak, boleh nggak minta PPT Bapak yang prepaid kemarin sama ini, Pak? Oh, prepaid belum ya kemarin ya? Belum, Pak. Oke, kalau gitu coba saya share di sini aja. Oke, terima kasih, Pak. Saya pikir sudah, kemarin ke kelas sebelahnya ya, lupa saya. Kelas sebelahnya sih minta. Dari sekalian nih. Yang kemarin itu ini. Satu-satu. Oke. Oke. Sudah ya, sudah saya share di kolom chat. Terima kasih, Pak. Silakan di-download. Baik. Sekarang kita masuk ke pemaparan tugas kelompok. Saya persilakan ke kelompok 3. Tugas yang minggu lalu ya. Baik, terima kasih Pak. Kami izin share screen ya Pak. Ya. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Kayaknya udah muncul ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ananda Rizky, Angelina Sihotang, Debbie Nehemia, Eli Yualina, dan Nusroh Linas akan mempresentasikan tentang prepaid expense. Untuk yang pertama mengenai program audit akan disampaikan oleh Eli dan Linas. Silakan. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik. Jadi di sini saya akan memaparkan prosedur audit atas akun prepaid expense milik Apple Blossom Colon Company. Nah, yang pertama, untuk menguji asersi existence or occurrence ini, kami melakukan beberapa prosedur audit. Nah, yang pertama itu adalah minta rincian saldo atau schedule prepaid expense per tanggal neraca, serta lakukan vouching ke dokumen pendukung atau invoice. Nah, jadi sebelum mengaudit itu kan kami perlu mencari tahu ada nggak sih akun prepaid expense sendiri itu. Nah, untuk mencari tahu ada tidaknya prepaid expense tersebut, kita melakukan cek ke beberapa dokumen yang menyebabkan timbulnya prepaid expense tersebut, baik melalui invoice berupa cash disbursement atau melalui kontrak agreement berupa policy agreement atau rent agreement.
Kemudian yang kedua, minta konfirmasi rincian kontrak atau perjanjian asuransi dan sewa kepada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, uji dokumen pendukung terkait penambahan prepaid expense. Kemudian yang keempat, uji fisik terkait office supplies dan small tools. Apakah akun tersebut telah sesuai dengan jumlah yang dicatat oleh perusahaan. Nah, selanjutnya untuk menguji asersi terkait completeness, itu prosedur yang dilakukan adalah cocokkan saldo prepaid expense per tanggal neraca dengan saldo buku besarnya. Apakah telah sesuai dengan jumlahnya. Kemudian, cocokkan saldo prepaid expense dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kemudian, lakukan tracing dokumen yang berkaitan dengan prepaid expense ke buku besar. Nah, kemudian untuk menguji asersi right and obligation, prosedur yang dilakukan itu yang pertama adalah pelajari kebijakan akuntansi perusahaan terkait prepaid expense. Nah, terutama terkait pembebanan dari prepaid expense sendiri itu. Kemudian periksa konfirmasi rincian kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga atas asuransi dan sewa. Nah, pihak ketiga ini maksudnya adalah agen asuransi atau agen sewa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Eli. Oke, selanjutnya yaitu asersi, valuation, or allocation. Prosedur audit yang ke-9 yaitu periksa ketelitian perhitungan matematis, baik itu rekalkulasi, voting maupun cross voting. Kemudian yang nomor 10 yaitu hitung jumlah amortisasi dan rekonsiliasikan dengan akun prepaid expense yang sesuai. Oke, selanjutnya prosedur audit yang terakhir yaitu presentation and disclosure. Yang ke-11 yaitu memastikan kewajaran penyajian prepaid expense pada laporan keuangan. Kemudian lakukan pengungkapan yang cukup atas prepaid expense di CALK. Dan yang terakhir yaitu membuat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Sekian Pak untuk program audit prepaid expense yang kami buat. Oke, kalau kita lihat memang sederhana ya, karena memang juga prepaid expense kan nggak terlalu rumit ya. Kalau kita perhatikan kan kemarin itu yang perlu menjadi concern perhatian kita adalah pertama dokumentasi ya, tadi udah kan. Dokumentasi terkait prepaid expense itu, apakah polisnya ada, kontrak perjanjiannya ada, gitu kan, secara dokumen. Yang kedua, kita juga memastikan bahwa memang benar adanya itu kita melakukan konfirmasi gitu ya ke pihak ketiga, agen asuransi dan ya tadi pihak penyewa. Lalu yang berikutnya adalah tadi uji fisik ya, sudah masuk juga terkait office supplies dan small tools. Intinya kita harus melakukan perhitungan ya, perhitungan. Cuman di completeness coba turun lagi, completeness. Untuk yang office supplies dan small tools kayaknya masuknya di mana ya? Apa secara umum aja di situ? Cocokkan saldo prepaid expense per tanggal neraca. Kalau bisa dibikin satu ini sendiri gitu ya, diuji bahwa seluruh office supplies dan small tools baik yang diterima, kemudian pengguna yang digunakan gitu ya, yang diterima atau yang digunakan itu semua ada catatannya, ada dokumentasinya, masuk di completeness ya. Jadi didukung dengan catatan-catatannya. Jadi kan harus barang masuk. Ketika masuk pasti dihitung kan. Office supplies masuk berapa banyak, berapa kuantitinya. Kemudian yang keluar dipakai berapa, sehingga nanti kan saldo akhirnya berapa. Ya, itu aja sih kayaknya. Kalau sisanya sih udah ini. Karena memang sederhana kok nggak ini. Yang paling penting adalah right and ini coba right. Hak dan kewajibannya coba. Oh, nggak ada ya? Oh, ini. Kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi di sini maksudnya apa? Pak, mungkin itu metode pembebanan prepaid expense. Oke.
Terus ada yang kurang nih. Uji atau periksa terkait tanggal mulai dan berakhirnya prepaid tersebut, terutama yang asuransi atau sewa. Kan kemarin pekan lalu kita udah bahas ya, bahwa tanggal mulai, tanggal berakhir, kemudian metode pembayarannya, itu kan pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menghitung prepaid expense ini. Contoh kemarin kan ada dia asuransi atau sewa kemarin, sewa ya, sewa gudang 10 tahun, tapi pembayarannya per 2 tahun. Nah, nanti kan berarti kita harus hitung itu ya. Dan tanggal periode mulai transaksi itu kapan, nah itu nanti berpengaruh untuk menetapkan besaran nilai bebannya berapa. Apakah kalau dia tengah tahun tentu berbeda dengan awal tahun atau 2/3 tahun ya. Jadi itu belum masuk kayaknya. Itu masuknya di right and obligation. Oke, silakan lanjutkan lagi. Itu aja sedikit catatan untuk yang ini. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tama. Debbie. Izin share screen, Pak. Ya. Udah terlihat belum, Pak? Untuk kertas kerja NG3 ini itu isinya tentang prosedur analisis terkait dengan presentasi perubahan tiap akunnya. Ada beberapa akun yaitu prepaid trend, trend expense, office supplies dengan expense-nya, small tools dan expense-nya. Nah ini tuh kayak ngitung cuman perubahan dari saldo awal dengan akhir di buku besarnya. Nah kalau dari akun ini, tiap akunnya ini tuh angka balance awal itu bisa ditemukan di trial balance-nya. Prepaid trend itu 5.000, trend expense-nya 3.750, dan sisanya yang lainnya itu ada di buku besarnya. Nah, kalau untuk yang di akhir tahun, 31 Desember 2003, itu untuk prepaid trend-nya dan rent expense-nya dilakukan perhitungan. Untuk office supplies itu didapat dari perhitungan fisik yang dilakukan oleh auditor bersama dengan perusahaan pada tanggal 1 Januari 2004. Nanti keterangannya ada di nanti akan dijelaskan di kertas kerja berikutnya. Untuk office supplies expense-nya dan small tools expense-nya akan dijelaskan di kertas kerja berikutnya. Nah, saya akan memberi catatan bahwa prepaid trend-nya itu dibayar setiap 2 tahun sekali sebesar 7.500 untuk 2 tahun. Nah, untuk office supplies-nya dan small tools-nya sudah sesuai dengan perhitungan fisik auditor dan perusahaan. Jadi kesimpulannya, atas perhitungan yang telah dilakukan, walaupun perubahan presentasinya cukup besar, tapi kami sebagai auditor menyetujui perhitungan yang dibuat oleh perusahaan. Karena fluktuasi yang terjadi itu mencerminkan standar biaya operasional. Dan dijelaskan di sini. Dijelaskan ringkasannya ada di sini. Jadi untuk prepaid trend ini, perusahaan menyewa sebuah gedung untuk 10 tahun yang dilaksanakan tanggal 1 Mei 2000. Terus dengan persyaratan prepaid-nya itu premiumnya itu dibayar setiap 2 tahun, yaitu sebesar 7.500. Jadi 1 Mei itu perusahaan bayar 7.500. Perusahaan membayar 7.500. 2002 perusahaan membayar 7.500 untuk 8 bulan. Selama 2002 yaitu 2.500. Jadi sisanya kan kalau misalnya 2 tahun, sisanya itu 16 bulan untuk selama tahun 2002, yaitu 5.000 yang dijadikan sebagai beginning balance di tahun 2003. Jadi nanti di sini ada prepaid trend-nya, beginning balance-nya 5.000. Kemudian untuk perhitungan rent expense tahun 2003 itu
sejumlah 3.750 didapat dari 8 bulan pembayaran dari setelah Mei sampai Desember itu 8 bulan, dan 4 bulan pembayaran dari sebelum Mei. Ya, tuh, Januari sampai April. Jadi dapat 3.750. Sebenarnya dikali 12 juga nggak apa-apa, nggak perlu dibagi 8 sama 4. Jadi sepanjang 2003 didapat 3.750 dapat dari 7.500 karena untuk tahun 2003 dan 2004 dibagi 2 untuk karena 2 tahun, terus dikali 12 karena 1 tahun full perhitungannya. Jadi didapat rent expense-nya 3.750 dengan prepaid-nya premiumnya tadi 7.500, berarti sisanya 5.000 sisanya tadi itu berarti dikurang 3.750 berarti 1.250. Nah, untuk akun Office Supplies dan Small Tools itu kesimpulannya itu mereka si Apple Blossom Collins Company ini membeli perlengkapan kantor dan alat-alat kecil dengan akun 112 dan 113. Kemudian perusahaan akan melakukan perhitungan fisik di akhir untuk dilaporkan di neraca. Nah, perhitungan fisik itu dilakukan bersama dengan auditor tanggal 1 Januari 2004. Dengan perhitungan akhir yaitu perlengkapan kantornya sebesar 9.964 dan small tools-nya sebesar 6.541. Jadi untuk keterangan di sini tadi itu udah benar karena perhitungan fisik perusahaan udah dilakukan bersama dengan auditor. Jadi kami melaporkan bahwa saldo yang dilaporkan dari hasil opname dan saldo yang dilaporkan di laporan keuangan telah sesuai. Untuk D3 sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Tama. Ini berarti kemarin yang di soal ya di data yang sebelumnya kita bisa cross check bahwa ada pembelian sebesar berapa gitu kan? Iya, Pak. Untuk supplies dan small tools ya. Oke. Silakan lanjut. Terima kasih, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, untuk selanjutnya itu soalnya meminta untuk membuat schedule terkait asuransi yang dibayar di muka dan beban asuransi mirip seperti D1 di tahun sebelumnya. Dan untuk melakukan perhitungan mengikuti informasi yang ada di schedule D2. Berikut ini sudah saya masukkan schedule D2-nya. Nah, schedule D2 ini isinya itu berisi informasi umum terkait asuransi yang dimiliki oleh Apple Blossom selama tahun 2003. Nah, informasinya itu terkait asuransinya itu mencakup seperti ini penyedia jasa asuransinya, lalu kode asuransi dan kapan mulai dan kapan berakhirnya. Seperti ini kan ada 1 Juli 2001, 2 tahun termin berarti sampai 1 Juli 2003. Nah, dari informasi ini nanti kita bisa melakukan perhitungan terkait pembebanan beban asuransi di tahun 2003 atau insurance expense ini ya. Nah, ini saya formatnya ini mengikuti schedule di 1 tahun sebelumnya yang sudah saya masukkan juga di sini. Persis sudah untuk tiap kolom-kolomnya. Nah, untuk pengisiannya itu informasi-informasi ini didapat dari schedule D2 tadi ya. Seperti misalkan ini penyedia jasa asuransinya, lalu nomor polisnya dan tipenya kan di sini ada semua nih. Tipe fair and extended coverage on plan buildings and contents. Lalu jaminannya juga ada 1,5 juta. Dan masa berlakunya juga ada di sini. Sekarang seperti ini 2 tahun berarti 2001 sampai 2003. Nah, selanjutnya karena ini misalkan nomor 1 ini ya, asuransi pertama ini kan dia
mulainya itu dibeli preminya itu tahun 2001. Nah, untuk mencari beginning balance-nya ini, kan di D2 ini nggak bisa kelihatan kan. Kita bisa hitung manual, bisa tahun itu berapa, atau kita juga bisa melihat dari tahun sebelumnya. Nah, di sini kan ada tuh ending balance-nya ini bisa dipakai menjadi beginning balance di sini. 4390 sama seperti di sini. Nah, kalau yang nggak ada beginning balance-nya ini, itu berarti asuransinya itu baru mulai di tahun 2003. Karena pada tanggal 1 Januari 2003 belum ada. Nah, sepertinya kan baru mulai Juli. Nah, untuk asuransi pertama ini, perhitungannya karena dia jatuh temponya di tengah tahun 2003, maka otomatis di akhir tahun 2003 harusnya sudah kosong ya. Jadi langsung dibebankan semua, dihabiskan, dianggap beban. Lalu untuk selanjutnya, yang kedua ini kan dia mulai di tengah tahun. Jadi preminya ini bisa dibebankan, ini dibagi informasinya berapa tahun nih? Kan ini 2 tahun ya sampai 2005. Nah, berarti nanti itu preminya ini bisa dibagi 2. Nah, lalu setelah dibagi 2 dikalikan 6/12 karena cuman setengah tahun dari Juli sampai Desember seperti ini perhitungannya. Nah, baru nanti dapat hasilnya ini. Nah, langsung dikurangkan saja dapat ending balance. Nah, itu juga sama seperti ini sampai bawah-bawahnya perhitungannya bisa nanti kawan-kawan kan juga sudah mengerjakan, bisa dicek sendiri. Nah, kemudian untuk sekedar menambahkan juga misalkan ada kan ini kan kita punya buku 2002 dan 2003 schedule-nya ya. Kalau ada yang lintas tahun seperti ini dari misalnya ini kan 3 tahun nih, dari 2001 sampai 2004. Nah, ini kita bisa melihat dari selain ngitung manual bisa juga lihat dari sini karena pasti bebannya sama. Kan ini ada 5901. Ini juga sama 5901. Jadi langsung masukkan saja. Nah, nanti setelah dihitung semua, kita juga bisa menghitung totalnya di sini totalnya. Nah, jadi itu tujuannya schedule ini itu untuk apa sih, kita tuh biar bisa tahu jelas gitu loh. Asal angka bukunya perusahaan ini itu dari mana aja gitu. Bisa dapat angka segini. Nah, itu perhitungan seperti ini dari beban-beban ini beginning balance gitu. Nah, untuk penyesuaiannya sendiri kita tidak ada penyesuaian karena dari audit yang dilakukan tidak informasinya kurang atau tidak ada yang dilakukan ya. Jadi langsung saja sama balance bukunya dan balance auditnya. Nah, sekian dari saya untuk schedule D1. Oke, kalau untuk ini memang sumber informasi datanya dari jawaban konfirmasi dari itu ya, agen asuransinya saja ya. Ya. Oke. Ya, lanjut, silakan. Saya izin stop share. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Angel. Oke, nah setelah kita kerjakan supporting schedule dari D3, D2, dan D1, kita bakal buat schedule utamanya, yaitu schedule D ini. Sesuai informasi yang kita dapat, untuk prepend expense yang ada di Apple Blossom ini ada insurance, sewa, plus inventory, dan small tools inventory. Lalu, untuk akun di bawahnya ini adalah akun expense untuk di laporan laba ruginya. Kemudian, kita tulis, kita masukkan berapa itu per buku dari klien kita di sini. Nah, terus setelah dijelaskan tadi oleh Tama dan teman lainnya, itu kan tidak ada penyesuaian pada schedule D1-nya. Yang untuk insuransinya itu nggak ada penyesuaian, jadi saldo per buku dan per audit kita itu bakal sama. Kalau sewa juga udah di penghitungannya ada di sini tadi, nih, sehingga saldo prepaid rent bersisa 1250. Jadi udah sama juga antara buku dan per audit. Office supplies dan small tools berdasarkan keterangan soal tadi katanya kita cek fisik dan
ditemukan sama antara per buku dan per audit. Lalu untuk expense-nya, ini juga sudah dihitung sebelumnya untuk asuransi di schedule D1, dan expense juga ada tadi. Nah, jadi intinya setelah kita melakukan perhitungan, jumlah saldo per buku klien dan per audit kita itu sama. Jadi bisa disimpulkan kita tidak menemukan salah saji atas prepaid expense. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk nomor 3. Ya, karena memang untuk case ini kebetulan kan perhitungan atas persediaannya antara auditor dan auditnya sama gitu ya. Terus sumber informasi berkaitan dengan sewa, asuransi dan sebagainya juga dikelola oleh satu agen gitu kan. Jadi relatif lebih mudah. Nanti kalau misalkan asuransinya banyak dikelola oleh beberapa agen, nah itu agak naik lagi levelnya ya, kompleksitasnya. Atau misalkan hasil perhitungan antara auditor dengan auditinya terkait persediaan ada perbedaan, nah itu nanti akan ada tambah lagi kan, berarti adjustment. Tapi pada prinsipnya sih untuk prepaid expense ini mudah kan, nggak susah ya. Yang penting yang jadi concern kita pertama kemarin sudah saya sampaikan periode dimulainya, terjadinya kapan transaksi itu, nanti untuk perhitungan bebannya. Kedua, metode pencatatan akuntansinya ya, untuk yang supplies dan small tools, inventory. Kemudian juga yang ketiga, tadi terkait balik lagi ke asuransi atau sewa, kebijakannya seperti apa, pembayarannya harus teliti. Apakah langsung sekali bayar untuk mencakup seluruh periode atau bayarnya itu dia parsial periode. Misalkan tadi sewa 10 tahun, bayar 2 tahun itu kan parsial ya, sebagian. Nah, itu juga harus dicermati. Oke, sepertinya cukup ya untuk presentasi case prepaid expense. Sampai sini kira-kira ada yang masih belum dipahami terkait prepaid expense atau dengan materi penggajian pada hari ini? Pak, izin bertanya boleh? Ya, Mbak Anissa boleh. Tadi kan yang tentang insurance, si kelompok 3 kan tadi udah jelasin kan Pak, dan perhitungannya tadi kalau nggak salah di D1, di perhitungan schedule D1 itu sama dengan kelompok kami Pak, insurance expense-nya itu sebesar 32.766. Tapi sedangkan di balance sheet si Apple Blossom-nya yang dilaporkan itu agak beda dikit Pak. Jadi 32.765. Nah itu kan coba ditampilin. Iya, Pak. Coba ditampilin. Oh ya. Saya izin membantu boleh Pak? Oh ya. Nah, jadi Anissa, oh ya, gimana? Itu tuh cuman sekedar pembulatan ya. Itu tuh dari saya tuh kemarin tuh menyelidiki tuh asalnya dari itu Pak, dari yang insurance otomobil yang bagian kalau nggak salah itu bagian yang kedua tuh apa tuh? Collision. Nah, itu perhitungannya itu kan kalau preminya itu kan 13.607 ya. Itu kalau dibagi 3 itu jadinya 4535,6. Nah, mungkin kalau menurut saya itu Apple Blossom itu mencatatnya 4535 bukan 4536. Seperti itu, Pak. Oh, selisihnya berapa, Mbak Anissa? Dengan cuma satu, Pak. Tapi saya di sini kan, Pak, jadi kalau misalnya pakai koma, saya kan juga ngitungnya pakai Excel kan, Pak. Jadinya kan kata si Ananda Rizky tadi 4355,7 emang iya. Tapi setelah saya nambahin, maksudnya ini kan Excel perhitungannya udah valid gitu kan, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya di perjumlahannya saya
taruh koma jadinya pas 32766 nggak yang kayak 32755 koma berapa gitu. Jadi saya agak bingung gitu. Oh, kalau selisihnya artinya nggak signifikan kan ya selisihnya ya? Iya Pak, itu gimana gitu? Ya, ya memang kalau ini contoh yang atas nih insurance expense 4391 ya kalau di kelompoknya Mbak Anissa ya. Iya. Kalau di bukunya kan kalau nggak salah 4390 ya. Nah, itu memang ya artinya nggak apa-apa. Selisih-selisih seperti itu masih dimaklumin lah. Itu kan nggak terlalu material ya. Kecuali nggak usah di adjusting ya Pak. Nggak perlu. Kecuali misalkan selisihnya antara kelompok Amanisa sama kelompoknya tadi Mas Rizky 32766, kelompok Manisa 33855 misalkan seperti itu. Nah, berarti kan ada deviasi sebesar berapa? 3.000 misalnya seperti itu. Nah, berarti itu harus dijelasin tuh kenapa kok bisa selisih 3.000. Nah, itu material sifatnya gitu. Tapi kalau hanya selisih satu gitu atau karena pembulatan dan sebagainya itu nggak terlalu ini nggak apa-apa Manisa. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Gitu aja ya, nggak usah ini nggak apa-apa kalau masalah biasa sih kadang-kadang gitu ya pembulatan ada pembulatan yang ke bawah ada pembulatan ke atas gitu kan. Tapi kalau masih selisihnya ya selisih 2, 3 poin, 4 poin gitu atau 10 poin lah paling nggak. Atau mungkin masih bisa di ini. Atau masih 50 lah mungkin. Bisa 50 mungkin masih bisa kita terima gitu ya. Masih wajar. Tapi kalau misalkan selisih sampai 100, apalagi sampai ribuan gitu kan. Nah, itu baru ini juga tuh material sifatnya gitu. Oke. Masih ada yang lagi yang bertanya? Kayaknya cukup jelas ya. Kalau untuk yang prepaid nggak terlalu rumit ya, paling nanti variasinya ya agen pengelola asuransinya lebih dari satu misalnya, ya kan. Kemudian terkait supplies tadi mungkin variasinya kalau ini kan tersaji data tahun lalu, tahun sekarang gitu kan. Nah nanti mungkin tersajinya data 2 tahun yang lalu, terus data tahun lalu. Terus data sekarang, nah kita disuruh minta soalnya bukan menghitung prepaid expense-nya, berapa nilai pembeliannya, persediaan yang dibeli periode itu berapa, misalkan seperti itu. Berdasarkan saldo-saldo awal, saldo akhir, dan sebagainya, kan gitu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, menurut saya tatap mukanya kita cukupkan ya. Sampai jam segini. Saya sekarang prinsipnya nggak butuh lama-lama, nggak sampai harus 2,5 jam gitu. Boring juga kan. Mendengarin saya ngomong terus gitu ya. Capek juga maksudnya gitu kalau sayanya ya. Ya, yang penting kita ada ininya dulu tatap muka dan waktu yang tersisa saya harapkan bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang baru, yang assignment 9, sehingga nggak upload tugasnya nggak usah mepet-mepet di akhir gitu ya. Saya juga minta maaf ya kemarin lupa setting di LMS itu mestinya kemarin ya tanggal 30. Saya setting tanggal 29 kemarin lupa saya. Nah, menurut saya kalau kalian bisa kerjakan sekarang supaya nanti uploadnya lebih cepat dan ya nggak mepet-mepet gitu ya. Jangan dibiasakan mepet-mepet. Memang budaya di kita senengnya gitu ya. Paling lambat kapan? Yang ditanya tuh paling lambat kapannya gitu ya. Bukan bergegas untuk memenuhi kewajibannya itu gitu. Sekarang dirubah gitu ya. Kalau bisa jangan paling lambat kapan, tapi dimulainya kapan? Nah, gitu pertanyaannya. Mulainya hari ini. Oh iya dah, kalau gitu selesaikan juga hari ini. Jangan nunggu antar gitu. Totalnya lalai lewat gitu kan, lupa. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya. Tolong jaga kesehatannya. Jangan berkeliaran dulu. Jaga mobilitas ya. Sekarang semakin tinggi soalnya. Rumah sakit udah banyak yang full.
Di Jakarta saja udah banyak yang mendirikan tenda-tenda darurat sebagai rumah sakit darurat ya. Tolong jaga kesehatannya, perkuat imunnya. Ya, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Akhiri ya, N ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.